Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya, Gus Surya. Kali ini saya mau menanggapi tentang postingan-postingan yang di media sosial tentang sesajen, larung sesaji, dan sedekah bumi. Untuk masalah sedekah bumi dan sesajen di sawah, baik di mana saja, semua itu kalau pemahaman aku pribadi, tafsiran aku sendiri itu, maaf kalau kita salah, ya maafkanlah. Semua kan tafsiran kan berbeda-beda. Untuk sesajen di sawah itu semua tergantung niatnya, semua itu tergantung niatnya tanpa keterkecuali. Di laut di mana saja itu tergantung niatnya. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, khususnya beragama Islam, kalau belum tahu tentang hukum Islam, jangan sedikit-sedikit itu bilang sesat, jangan sedikit-sedikit itu bilang syirik. Untuk sesajen yang di sawah, kalau orang itu waktu panen yang melimpah, mau panen, kan biasanya bikin sesajen, tumpeng atau dan lain-lainnya, itu kan tergantung niatnya. Kalau dia itu sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk panen bulan depan atau tahun depan itu biar lebih melimpah berkah. Itu menurut saya itu hal yang wajar dan diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam agama, kecuali meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan keberkahan dari makhluk tersebut. Nah, untuk masalah soal mubazirkan makanan itu tergantung niatnya kita. Semua kita kan untuk bikin tumpeng itu tergantung niat kita tadi yang aku bicarakan. Pertama, niat sedekah itu mubazir, makanan dibuang-buang di sawah. Oke, kita jelaskan pemaparannya. Untuk masalah tumpeng ditaruh di sawah bahkan atau makanan yang lain, itu nggak ada kata-kata mubazir. Allah menciptakan makhluk di dunia itu selain manusia itu banyak tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Untuk tumpeng, ada kiranya semua kita tinggal di sawah, niscaya nanti akan ada tikus juga yang memakan belatung, bahkan cacingnya. Apa perlu mereka itu nggak butuh hidup? Mereka juga perlu makan, mereka juga perlu hidup. Kita kalau mau bersodako, tasyakuran, itu yang ikhlas, nggak usah memilih-milih, nggak usah memilih-milih. Seumpama kita di perempatan lampu merah, ada pengemis, apakah kita menanyakan kamu agamanya apa, nanti tak kasih, kalau Islam tak kasih, kalau selain Islam nggak dikasih, berarti sodako kita, amal ibadah kita itu termasuk nggak ikhlas. Nah, masalah tumpeng diperdebatkan dan dipersoalkan, bilang sesat, bilang syirik. Padahal itu kita bersodakoh dan rasa syukur kepada Allah bahwa semoga panen kedepannya itu bisa melimpah ruah. Dimakan, mau dimakan siapapun kita ikhlaskan. Cacing, belatung, tikus juga perlu hidup, perlu makan. Apa kita nggak ikhlas? Toh cacing itu buat untuk menyuburkan tanaman padi kita. Mau gimana lagi? Kita harus berpikir yang rasional, berpikir yang bijaksana, apalagi menjadi umat Islam. Terus mengenai masalah larung sesaji, mari kita lihat, tengok para nelayan, semua yang ada di Indonesia saja, nggak usah sampai negara-negara lain, kita di Indonesia saja.
Setiap harinya satu kapal bisa ambil seenaknya selalu berapa ribu ton, berapa tontonan. Sadarkah kita? Setiap hari kita mengambil ikan di laut sampai ratusan ton. Allah persilahkan, Allah izinkan. Nah, ikan tersebut juga makhluknya Allah. Mereka juga butuh hidup sebelum kita ambil, sebelum kita konsumsi ikannya. Dengan melihat di media sosial bilang larung sesajen itu, larung laut nyadran itu mereka anggap sesat, mereka anggap itu syirik, itu pemahaman yang dangkal. Maka ngajilah yang lebih dalam untuk bisa mengetahui tentang hukum-hukum agama Islam. Ikan itu perlu makan, bukan cuma kita saja. Kita ambil ikannya, terus kita pulang, setiap tahun ada larung sesajen. Terus makanannya dibuang di laut, larungkan di laut, di tepi pantai. Terus ada sekelompok orang yang baru mengenal Islam bilang itu sesat, itu bid'ah, itu syirik. Mereka tujuannya akan meminta keberkahan kepada Allah, meminta ridhonya Allah agar panen nanti berangkat nelayan ambil ikannya di laut bisa mendapatkan melimpah panen ikan tersebut. Bukan tujuannya apa-apa menyembah makhluk di lautnya, bukan, tapi meminta ridho Allah biar diberi keselamatan untuk berangkat melaut dan bisa menjadikan berkah dalam mencari ikannya. Terus ada yang bilang, itu kan mubazir, makanan dibuang, dimakan saja kan enak kalau niat mau tasakuran. Banyak yang membutuhkan, fakir miskin dan anak yatim. Nah, sedangkan ikan kan juga butuh makan. Kita ambil kadang induknya, terus anaknya enggak. Anaknya gimana? Yang masih kecil, enggak keambil kita kan. Maka dari itu kita pahamilah, jangan sedikit sesat, jangan sedikit bid'ah, dan jangan sedikit itu syirik. Kita tasyakur, kita bersyukur, kita sodako, itu dimakan ikan. Ya alhamdulillah, mereka juga butuh hidup di dunia, butuh hidup di laut. Terus setelah mereka besar, kita ambil dia ikannya itu untuk kita jual, kadang kita konsumsi sendiri. Nah, maka dari itu sekali lagi saya meluruskan tentang pemahaman-pemahaman yang mensyirikkan, menyesatkan dari golongan tersebut. Kalau memang belum paham tentang ilmu agama, tolong jangan pernah sedikit menyesatkan orang, jangan sedikit mengkafirkan orang, jangan sedikit membid'ahkan orang, jangan sedikit-sedikit mensyirikkannya orang. Salam santun, salam cerdas berislam, salam berislam dengan bijaksana untuk menyikapinya. Kalau belum paham, ngajilah yang lebih dalam tentang ilmu agama. Cukup sekian penjelasan saya. Tunggu penjelasan yang berikutnya dari saya. Sesi yang berikutnya, saya Gus Surya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.